Wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka aksi nyata modul 1.4 yang sedang saya latihan. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana berkat perjuangan beliaulah kita dapat merasakan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Mohon maaf teman-teman semuanya yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Haji Ida Saida SPD MM, dan Bapak Ibu Guru semuanya yang sudah berkenan hadir dan mau mengikuti aksi nyata ini. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam pemaparan penyampaian modul 1.4 ini, izinkan saya berpantun terlebih dahulu, Bapak Ibu Guru. Ya, terima kasih Bunia. Daun salam dan daun kemangi, jawablah salamku dengan suka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Selanjutnya, bunga mawar mewangi di pagi hari. Cakep, bilang cakep teman-teman. Cakep. Membuat hati bagaikan melayang ke surgawi. Wahai teman-temanku yang baik hati, marilah kita wujudkan budaya positif di sekolah kita ini. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya izinkan saya yaitu Desrini Ermon, guru SDN Harjamekar 02, yaitu calon guru penggerak dari Kabupaten Bekasi, menyampaikan modul budaya positif. Pengembangnya yaitu Ibu Andri Nurahyani SPD MS Diah Samsiatik Rajasa dan Ibu Murti Ayu Wijayanti MPD. Sebelum masuk ke modul ini, marilah kita dengarkan instrumen ini terlebih dahulu untuk pikiran kita biar menyatu di ruangan ini. Teman-teman boleh sambil pegang benda apa saja yang ada di depan. Silakan pegang satu benda yang teman-teman sambil menikmati dan merasakan benda apa yang teman-teman pegang dan hayati dengan instrumen ini. Sambil nanti salah satu teman diminta untuk menceritakan, merefleksikan benda apa yang dipegang dan manfaatnya. Instrumennya silakan, volumenya bisa dikencangin. Sambil teman-teman merasakan benda apa yang dipegang dan menghayati agar pikiran kita menyatu di ruangan ini. Lupakan dulu sejenak yang ada di luar. Udah belum tempat tabungannya?
kembali ya. Ya silakan Bu Reni sambil menceritakan benda apa yang dipegang dan dirasakan dalam tadi yang dipegang. Silakan. Benda yang saya pegang ini gelas, kemudian ya apa manfaatnya? Manfaatnya untuk minum. Terus apa ya? Jika kita haus, apa ya? Itu aja. Iya, itu aja ya. Terima kasih Bu Reni. Kenapa kalau ini ngomong Terima kasih Bu Reni yang telah memberikan manfaatnya. Bu Reni tadi dia memegang sebuah gelas yang berisi air. Katanya manfaatnya untuk melepaskan haus gelasnya yang berisi air tersebut. Ya, terima kasih. Selanjutnya budaya positif. Budaya positif yaitu perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Itu adalah pengertian budaya positif. Selanjutnya perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar pertama yaitu tentang disiplin positif. Nanti di dalam modul ini yang dibahas tentang diantaranya seperti ini. Selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Kemudian kebutuhan dasar. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas. Kemudian segitiga restitusi. Di modul 1.4 ini saya bukan mau mengajarkan teman-teman semua, tapi saya juga belajar, sama-sama belajar. Ini tugas yang harus saya lakukan untuk aksi nyata menyampaikan modul 1.4 ini kepada teman-teman semuanya. Sekarang kita masuk ke dalam perubahan paradigma belajar. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, paradigma itu dalam artinya yaitu teori ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, pandang atau pola pikir. Selanjutnya, pengertian belajar. Belajar yaitu terjadinya perubahan berdasarkan pengalaman dan latihan. Pembelajaran dapat dilakukan yang sudah kita pelajari, yang sudah kita alami 2 tahun belakang, yaitu secara daring atau online dengan menggunakan aplikasi rumah belajar, juga dengan grup WhatsApp, selanjutnya dengan Google Meet. Rata-rata anak-anak kuliah juga menggunakan ini. Selanjutnya Google Classroom juga, Zoom. Nah, sekarang nanti akan masuk ke aplikasi Merdeka Mengajar. Itu adalah pembelajaran kita 2 tahun yang silam. Sekarang kita udah masuk kembali belajar tatap muka atau luring. Tatap muka yang dilakukan bisa di kelas, di lapangan. Kita bertemu dengan anak-anak kita di kelas. Kalau tadi yang daring melalui dunia maya.
Selanjutnya tentang perubahan yang akan terjadi setelah kita belajar dan mengajar 2 tahun yang silam, yaitu pasti berubahnya teknik atau cara, kemudian perubahan pola pikir juga. Nah, teman-teman, di modul ini selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin positif yaitu pendidikan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Berikut ciri-cirinya jika disiplin sudah berjalan baik di suatu sekolah. Yaitu pertama, sesuai karakter dan kebutuhan anak. Pastinya kalau disiplin sudah berjalan itu sesuai dengan bagaimana anak itu terbentuk karakternya dengan baik. Kemudian kegiatan belajar dapat tumbuh kembang anak. Jadi tempat kita mengajar dan belajar itu seperti sekolah, disiplinnya itu akan menumbuhkan minat dan bakat anak. Kemudian saling komunikatif. Pastinya antara guru, sesama guru, dengan kepala sekolah dan teman-teman, kemudian dengan anak murid saling berkomunikasi dengan baik dan lancar dan benar. Selanjutnya adanya gotong royong antara guru dan siswa, seperti yang sudah kita lakukan juga 2 minggu yang lalu atau seminggu yang lalu, seperti kegiatan acara 17-an Agustus. Kita memeriahkan dengan berbagai perlombaan, dengan bantuan juga dengan orang tua dan siswa. Itu kemudian tentang disiplin positif yang sudah berjalan di sekolah kita. Kemudian di modul ini selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu adalah pengertian motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian dalam teori motivasi perilaku manusia itu terdapat ada dua, yaitu yang pertama ekstrinsik, yaitu yang berasal dari luar. Kenapa ada tujuannya anak-anak melakukan motivasi itu? Yaitu untuk menghindari hukuman. Pada umumnya anak-anak kita berbuat segala sesuatu untuk disiplin positif itu takut dengan hukuman yang diberikan oleh bapak ibu gurunya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, pada umumnya juga anak-anak sekolah kita juga ingin mendapatkan hadiah dari bapak ibu gurunya. Apakah itu berupa permen, apakah berupa pujian, atau juga berupa piala atau hadiah. Jadi anak-anak itu rata-rata melakukan disiplin positif itu untuk mendapatkan hadiah dari bapak ibu gurunya. Selanjutnya dari teori motivasi ini yaitu intrinsik, yaitu yang berasal dari dalam. Ini adalah yang paling bagus, yang paling baik di antara tadi motivasi ekstrinsik, karena tidak ada imingan, takut kena hukuman. Sementara yang intrinsik itu yang berasal dari dirinya anak-anak kita, yaitu dia menghargai dirinya sendiri dalam berbuat sesuatu kebaikan untuk mewujudkan disiplin positif di sekolah. Selanjutnya di modul 1.4 ini tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama yaitu bertahan hidup. Kita dan juga anak-anak kita, murid SD kita, kebutuhan dasarnya yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup diantaranya yaitu butuh makan, rumah, dan juga kesehatan. Itulah diantaranya anak-anak kita kebutuhan hidupnya.
Jadi anak-anak itu berbuat melakukan disiplin atau melanggar disiplin atau keyakinan kelas, yaitu salah satunya bisa kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak pada umumnya ingin mencari perhatian kita sebagai bapak ibu gurunya, pengen diterima, pengen disayangi dalam melakukan disiplin positif tadi, yaitu tadi mencari perhatian. Dia berbuat melanggar aturan, melanggar disiplin dengan mencari perhatian bapak ibu gurunya. Yang ketiga, kebutuhan dasarnya yaitu penguasaan. Penguasaan di sini yaitu dia ingin jadi pemimpin. Pada umumnya anak-anak melanggar keyakinan kelasnya, dia ingin jadi pemimpin, jadi mengganggu rekan-rekannya, teman-temannya di kelas, agar dia ingin diakui di kelasnya di antara teman-temannya yang lain. Selanjutnya, kebutuhan dasar yang keempat yaitu kesenangan. Kesenangan, anak-anak berbuat pada umumnya dia menertawakan kegirangan setelah dia melakukan pelanggaran. Bisa jadi dia usil, mengambil pensil temannya, kemudian dia lari, tertawa kegirangan. Itu anak-anaknya, dia mencari kesenangan sendiri, karena dia pada umumnya dia di rumah tidak mendapatkan kesenangan. Kemudian dia melakukannya di sekolah untuk kepuasan hatinya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia yang kelima yaitu kebebasan. Anak-anak kita pada umumnya di rumah dia merasa terkekang. Bisa jadi sering diomelin, sering dimarahi, jadi dia tidak bebas. Sementara di sekolah tidak ada yang mengawasi dari orang tuanya, jadi dia mengambil kebebasannya di sekolah. Oleh karena itu dia berbuat melanggar keyakinan kelasnya dengan mencari kebebasannya di sekolah. Selanjutnya di modul 1.4 ini yaitu tentang 5 posisi kontrol. Kita sebagai bapak ibu guru akan mengontrol anak-anak kita pada saat melanggar keyakinan kelasnya. Posisi yang kita lakukan di sekelas atau di sekolah, pertama yaitu pada umumnya sebagai penghukum. Penghukum di sini pada umumnya kita menyuruh anak-anak kita dengan suara yang tegas, yang galak. Misalnya, kita langsung menghukum. Saya sendiri pernah melakukan hal seperti itu, langsung menghukum anak pada saat melanggar keyakinan. Contohnya, anak-anak pada saat di kelas bermain bola. Di kelas anak-anak dia bermain bola. Kemudian saya langsung menghukum anak-anak itu main bola dengan menyuruhnya main bola dengan suara tegas. Misalnya dengan nadanya seperti ini. Kamu bermain bola di lapangan, di kelas, main bolanya di lapangan. Seperti itu. Ternyata posisi kontrol penghukum kurang baik diterapkan di sekolah. Ada saat-saat tertentu posisi penghukum ini dapat kita lakukan dan juga tidak boleh dilakukan. Posisi yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Ini posisi yang kedua lebih baik dari posisi penghukum. Kita pada saat anak melakukan kesalahan, kita harus tanya terlebih dahulu apa
Misalnya seperti ini. Tadi kamu lagi ngapain? Misalnya, ada anak yang melanggar keyakinan dengan mengambil buku temannya. Misalnya saya mengambil HP-nya Bu Reni. Saya langsung ambil. Ternyata pada saat ini kalau diambil, kita sebagai bapak ibu gurunya, kita harus bertanya dulu yang ambil. Nah, kamu tadi lagi apa? Lagi ngambil HP, Bu. Misalnya seperti itu. Terus harus kita tanya lagi, itu salah apa benar, Nak? Jadi anak itu sendiri yang akan menjawab, oh iya Ibu, itu salah. Jadi kita harus menegaskan kepada anak itu bahwa yang dia lakukan itu salah atau benar. Itu yang membuat merasa bersalah. Selanjutnya, posisi yang ketiga, teman. Posisi ketiga yang sebagai teman ini, kata-katanya beda. Kita dengan murid menggunakan kata-kata selayaknya sebagai teman. Caranya juga sambil kita tertawa-tertawa, nyengir gitu. Nah, kamu lagi ngapain? Misalnya ada yang ngambil makanan. Misalnya ada yang ngambil makanan temennya. Misalnya ngambil jeruk, temennya ada yang ngambil jeruk. Dengan kata-kata kita dengan baik, kita tanya, Nak, tadi kamu lagi ngapain? Ngambil, pasti anak jawab, ngambil makanan, Bu, gitu. Ini kata-kata kita kepada teman, kepada anak murid kita, itu boleh nggak, Nak? Sambil kita nyengir bahasanya. Itu boleh nggak, Nak, yang kita lakukan seperti itu? Kita anggap dia sebagai teman kita, gitu. Kalau sebagai posisi sebagai teman. Selanjutnya, posisi yang keempat yaitu pemantau. Pemantau juga posisinya lebih baik dari di antara tiga tadi, karena ini hanya sekedar memantau dengan mengingatkan keyakinan kelasnya. Dengan kata-katanya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sekedarnya hanya memantau. Misalnya ada anak yang tidak memakai sepatu berwarna hitam. Kita bertanya, misalnya si Doni tidak memakai sepatu yang berwarna hitam. Otomatis kita memanggil anak tersebut. Misalnya, Doni, kesini. Ya Bu, pasti anak menjawab, ya Bu. Kamu kenapa sepatunya tidak berwarna hitam? Beda pertanyaan tadi, bertanya dengan posisi yang tiga tadi dengan pemantau. Iya Bu, sepatu saya basah misalnya. Kamu tahu nggak keyakinan kelas? Tahu Bu. Ibu nggak mau tahu? Kan ada keyakinan kelas kita, yaitu memakai sepatu berwarna hitam. Pasti anak menjawab, iya Bu. Karena pemantau itu hanya mengingatkan aturan di kelasnya. Dengan memberikan pertanyaannya juga beda, agak tegas, beda dengan yang lain tadi. Selanjutnya, pemantau itu mengingatkan keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas. Selanjutnya, posisi manajer. Posisi manajer ini seperti posisi kepala sekolah. Jadi dia menengahkan atau mencerahkan kesalahan atau kasus dengan mencarikan solusinya kembali lagi ke anak itu tersebut dengan kesalahan yang dia perbuat. Jadi anak itu tersebut lagi yang mencari solusinya. Diserahkan kepada guru dan juga anak kelas tersebut. Itu manajer. Posisi yang baik itu adalah yang manajer sama pemantau. Untuk menyelesaikan kasus-kasus yang menyalahi pelanggaran disiplin sekolah, yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi dan teori kontrol. Nanti dijelaskan apa itu restitusi di slide sebelumnya, nanti setelahnya.
Segitiga restitusi, langkah pertama yaitu tadi kita menstabilkan identitas. Jadi kita tanyakan pokok permasalahan yang anak-anak kita langgar. Ya, kita melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kita tanyakan, apa nih untuk jalan keluarnya gitu. Kita menanyakan kepada anak, itu menstabilkan. Misalnya ada anak yang lagi bertengkar, kita menceraikan atau menjelaskan posisi kesalahannya. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Jadi kita sebagai bapak ibu guru mengingatkan ke anak kita yang melakukan yang melanggar keyakinan dengan, nah tadi kesalahannya apa gitu, perbuatan anak ibu itu salah apa tidak gitu. Jadi kita mencerahkan dengan menjelaskan tindakan yang salah, yaitu semua perilaku itu pasti mereka memiliki alasan. Tadi ada dia ingin kesenangan, ada untuk menjadi dihargai di kelompoknya, ada juga dia pengen jadi pemimpin. Itu tadi pasti dia memiliki alasan. Dari sini validasi tindakan yang salah. Selanjutnya di segitiga restitusi, menanyakan keyakinan, yaitu kita di kelas membuat keyakinan kelas antara kita dengan murid. Beda dengan peraturan. Kalau keyakinan mereka melakukan hal-hal itu dengan positif, dengan kalimat-kalimat yang positif. Kita ganti dengan kata jangan, tidak menggunakan kata jangan. Ini keyakinan kelas ini berjalan dengan baik jika anak-anak kita mendapatkan atau melakukannya motivasinya secara internal, yaitu dari dalam dirinya anak didik kita. Ini teman-teman tentang tadi segitiga restitusi, yaitu ini menurut para ahli yang menceritakan tentang pengertian segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini gambarnya segitiga restitusi teman-teman di modul 1.4 yang saya pelajari, yaitu pertama tadi menstabilkan identitas. Pertanyaannya kita kepada anak yang melanggar, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita menstabilkan dulu bahwa anak itu dia berbuat salah dengan kata-kata seperti itu salah satunya. Karena pasti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita memberikan statement kepada anak-anak seperti itu. Selanjutnya ke validasi tindakan yang salah, yang tadi langkah yang kedua, yaitu dengan kita memberikan kalimat-kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kata-katanya seperti itu salah satunya. Tadi validasi tindakan yang salah. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah cara lain? Misalnya tadi lagi berebut makanan, ada nggak cara yang lain selain kamu merebut makanan ini? Gitu. Jadi caranya seperti itu, validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nanti kita nanya seperti itu kepada anak yang melakukan pelanggaran tadi. Terus kalimatnya, tanyanya selanjutnya, salah satunya lagi, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi gitu. Jadi kita pada umumnya teman-teman, bapak ibu guru semua, saya yakin kita sudah melakukan segitiga restitusi ini dalam hal pelanggaran kasus
ketiga ini yang belum pernah kita buat, dan saya sendiri juga memang belum punya awalnya sebelum mengikuti pelatihan ini dan pendidikan ini belum membuat keyakinan kelas. Tapi sekarang saya juga sudah belajar membuat keyakinan kelas dengan anak-anak murid di kelas, supaya mengingatkan apa kesepakatan kita dengan anak murid kita di kelas. Jika ada pelanggaran, sanksinya seperti apa. Jadi kita sudah membuatnya bersama anak-anak. Beda dengan peraturan. Kalau peraturan kita sendiri yang membuat, tapi kalau kesepakatan atau keyakinan kita bersama murid. Jadi mereka juga bertanggung jawab atas kesalahan atau kekhilafan yang dibuat oleh anak-anak kita. Selanjutnya di modul ini memberikan pengetahuan juga kepada saya, dan juga disuruh aksi nyata menyampaikan kepada teman-teman, yaitu tadi tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yaitu nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Itu keyakinan kelas. Beda dengan peraturan kelas. Ya. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur yang dibuat pada saat kita membuat keyakinan kelas, yaitu pertama, murid kita biarkan untuk mengemukakan pendapatnya. Kita biarkan anak murid satu persatu, apa nih keyakinan kelas kita untuk kelas 5A ini gitu. Jadi keyakinan kelas itu kita tanyakan kepada anak-anak murid kita apa gitu yang harus kita buat nih keyakinannya. Kemudian kita bisa memberikan kertas selembar kecil untuk anak-anak mencatat semua masukan dari murid. Jadi anak itu biar salah satunya, Bu, boleh gak Bu misalnya saling kerjasama gitu, boleh, karena dari anak itu tersebut yang mengungkapkannya. Kemudian menyusun sesuai keyakinan kelas dengan kalimat yang positif. Misalnya pada umumnya, jangan membuang sampah sembarangan, misalnya begitu kata-kata negatifnya. Kita ganti dengan kata-kata positif. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Jadi kita ganti kata-katanya, kita memberitahukan kepada anak-anak kata-katanya kita ganti ya, dengan menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Tadi jangan membuang sampah sembarangan, kita ganti dengan kalimat yang lebih positif. Kemudian kita meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah kita kesepakati dengan murid-murid kita. Apakah itu cocok atau tidak? Kesepakatan kelas tidak usah banyak-banyak, agar anak-anak kita di kelas, di sekolah ingat keyakinan kelas apa saja yang sudah kita sepakati dengan mereka. Nanti mereka juga paham, karena itu adalah ungkapan pendapat dari mereka sendiri, anak-anak kita, bukan dari kita. Jadi insya Allah disiplin kelas sekolah dapat berjalan dengan lancar jika kita membuat kesepakatan dengan anak-anak kita. Anak-anak kita pada umumnya senang dengan kesepakatan. Kemudian kesepakatan kelas itu kita tempel di dinding biar anak-anak itu baca. Apa nih kesepakatan yang udah ada di kelas. Jadi mereka biar tahu. Nanti kalau lupa, coba lihat kesepakatan di kelas yang kamu langgar apa, kayak gitu. Jadi itu gunanya keyakinan kelas. Sekian teman-teman, terima kasih, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Masih ada waktunya sesi kita untuk video ini. Ya, silakan. Ini aku nggak tanya.
tangkap dari yang penyampaian Bu Ridi tadi. Ibaratnya tata tertib yang dibuat di kelas atas kesepakatan antara guru dan murid. Jadi anak-anak bisa menerima dengan baik. Ini kan program Merdeka Mengajar. Jadi saya anggap semua harus dirubah gitu cara mengajar kita ya. Jadi yang tadinya mungkin kita mengajar ini yang salah, ini yang benar. Sekarang enggak, ya, jadi sekarang dikembalikan ke siswanya. Jadi siswa itu harus ada ide, pendapat dari dia sendiri karena kita membangun karakter siswa ini gitu ya. Maksudnya minta apakah benar gitu artinya kesimpulan yang saya dapat. Terima kasih Bu Nian. Begini, tadi Bu Nian alhamdulillah memberi masukan kepada kita. Nanti kedepannya pemerintah juga akan merencanakan kurikulum Merdeka Mengajar dan Merdeka Belajar. Benar sekali yang dikatakan Bu Nian, alhamdulillah gitu. Bu Niannya tanggap dan cepat sekali menangkapnya. Memang segala sesuatu itu kita pulangkan kepada murid. Jadi kita nggak berhak ini sesuai juga dengan modul yang sudah dipelajari di modul 1 ini tentang pendidikan Ki Hajar Dewantara. Karena apa? Pendidikan Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari, saya juga belajar bukan menggurui teman-teman, saya juga namanya juga belajar, juga tahu dari modul yang saya pelajari. Karena kita mengajar itu salah satunya yaitu kita harus berpihak kepada murid. Kita membuat murid itu senang dan bahagia. Dengan cara apa? Boleh tadi jika mereka melakukan kesalahan, kita pulangi lagi ke mereka seperti kesepakatan yang ada di kelas yang kita buat keyakinan dengan mereka, dengan anak-anak kita. Nanti anak-anak tahu sendiri, oh iya, itu kan kesepakatan saya, kenapa saya harus melanggar? Karena saya sendiri yang mengungkapkan. Benar sekali yang dikatakan Bu Nian itu, bagus banget gitu. Di kurikulum ini juga Bapak Ki Hajar Dewantara ya, Bapak pendidikan kita yang saya baca memang banyak modulnya, banyak sekarang udah modul 1.4, yaitu tadi salah satunya tadi membuat murid bahagia, selamat dan bahagia dan bermakna. Jadi mengajar itu kita membuat dia bahagia, dia sukanya seperti apa kita ikutin gitu. Kita sekarang memang harus ekstra gitu, memang kita sebagai guru memang dituntutnya ekstra banget kepada murid kita agar mereka itu senang, bahagia. Bagaimana dia biar bahagia belajar dan mengajar, tidak katanya tidak bosan, capek Bu belajar, ada yang nangis. Kita tidak boleh seperti itu. Disuruhnya seperti itu dari Ki Hajar, Bapak Ki Hajar Dewantara. Karena Bapak Ki Hajar Dewantara dulu pernah suatu melakukan penelitian, dia menyuruh anaknya belajar di luar, padahal cuacanya dingin bersalju, sampai suatu anak itu mati kedinginan karena di es ya, bersalju di Korea itu, di Belanda. Dari modul yang dibaca, bukannya dari karangan Dini hanya mengingatkan memberi sama-sama belajar, katanya begitu. Jadi dia salah, baru sadar salah dengan membuat siswa tadi mati kedinginan di luar. Seharusnya kita tidak seperti itu, membuat dia bagaimana bahagia, apakah sambil nyanyi, sambil tepuk-tepuk juga. Saya juga sudah belajar juga mempraktekkan kepada anak-anak. Ternyata benar, dengan kita memberikan tepuk-tepuk juga, alhamdulillah Bu Mila saya juga lihat dengan bertepuk itu anak-anaknya ingat. Contohnya saya bikin tepuk kelainan pada tulang, jadi dia ingat. Misalnya tepuk kelainan pada tulang, kata saya ya, kifosis, skoliosis, kan tulang punggungnya bergerak begini, skoliosis begitu, kifosis, lordosis. Jadi dia tahu gitu.
Jadi tulang punggungnya yang bengkok kemana dia memahami karena kita bergerak, menyuruh dia bergerak. Karena pada umumnya anak-anak itu senang bergerak, nggak senang diem. Suruh begini, senang dia. Jadi dia ingat, oh iya kelainan pada tulang, tahu begini, skoliosis begini, tulang punggungnya berbentuk S. Dengan cara seperti itu anak senang. Jadi dia nggak capek nulis gitu, tapi utamakan juga membaca nulis, tapi dia senang menulis dan membaca. Bagaimana caranya? Boleh dengan permainan, dengan dia berpasangan, suruh aja dia sambil main. Saya juga mempraktekannya seperti itu karena saya juga belajar, bukannya menggurui, mengajarkan teman-teman pasti lebih bisa, lebih pintar bagaimana cara mengkondisikan anak-anak di kelas. Itu mungkin Bu Nia. Terima kasih Bu Nia atas masukannya, benar sekali itu Bu Nia. Harus berpihak kepada murid. Ada lagi yang lain? Boleh? Silakan. Ya Bu Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas waktu yang diberikan kepada Ibu. Alhamdulillah pada hari ini Ibu ini calon guru penggerak kita sudah melaksanakan aksi nyata ya pada hari oleh beberapa guru. Ibu tidak ingin bertanya atau sekedar menanggapi saja. Apa yang disampaikan materinya oleh Bu ini alhamdulillah bisa dipahami oleh Ibu dan juga rekan-rekan. Terima kasih ya, mudah-mudahan sukses kita berdua. Jadi inti dari materi yang disampaikan itu bahwa kurikulum Merdeka Mengajar dan Belajar adalah menciptakan suasana untuk guru dan siswa belajar dengan gembira, dengan nyaman katakanlah. Di sini ada kalimat yang katakan larangan atau jangan, tidak boleh, harus diganti dengan bahasa yang lebih halus. Ya. Jadi mereka seperti tidak ada penekanan gitu ya. Dan juga sebaiknya ini merupakan ilmu ya dari rekan kita, bisa ditularkan, bisa diterapkan oleh guru-guru di sini semua ya. Makanya guru penggerak itu katakanlah menjadi motor di sekolah untuk kemajuan sekolah tersebut, dibantu dengan guru-guru. Apa yang ilmu yang sudah guru ini dapatkan bisa diterapkan dulu untuk diri sendiri dan bisa diterapkan ke rekan yang lain dan juga murid-murid. Ibu sangat setuju sekali dengan adanya seperti pernyataan atau perjanjian. Jadi kita membuat katakanlah disiplin itu peraturan, jangan kita yang menentukan harus begini, tapi kita tanyakan kepada siswa ini harusnya bagaimana. Umpama si A menjawab datang tidak boleh terlambat, saat belajar tidak boleh bercanda, tidak ini. Nah jadi pada saat mereka melanggar, nah mereka tinggal oh iya benar kata ini, kita yang buat peraturan otomatis dia harus mematuhi. Nah mudah-mudahan untuk kedepannya barangkali apa yang sudah Bu Lini katakanlah Bu Lini tuangkan dalam bentuk aksi nyata ini diterapkan, direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari ke siswa dan bisa diikuti oleh guru-guru yang lain. Nah di sini tentunya adanya kerjasama bimbingan dari Bu Lini ke yang lain, tentunya tujuannya untuk memajukan sekolah kita, siswa kita, dan memang kita akan mengarah ke kurikulum belajar dan mengajar mereka. Nah jadi istilahnya menciptakan suasana anak belajar dengan bahagia, dengan nyaman, tidak ada tekanan atau apapun. Barangkali hanya itu yang Ibu bisa sampaikan. Sekali lagi ucapkan selamat ya Ibu ini sukses, Ibu dan rekan-rekan hanya barangkali bisa membantu berdoa semoga semuanya berjalan dengan baik dan membawa hasil yang memuaskan ke depannya. Kakak Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja teman-teman untuk penutup, awalnya Bang Harini ucapkan terima kasih yang begitu besar-besarnya, sangat dalam kepada Bu Haji sebagai kepala sekolah yang mendukung dan teman-teman juga yang sudah membantu dalam aksi nyata ini dibuatkan dalam bentuk video yang nanti akan diupload, yang akan dikirim juga. Karena ini memang tugasnya apakah sudah disampaikan. Ini juga tuntutan dari LMS juga, tidak hanya sebagai tuntutan, ini juga harus benar-benar juga dilaksanakan di sekolah. Emang tanggung jawab juga ini sebagai
yang sudah lulus guru penggerak harus dilaksanakan di sekolah, bukti nyatanya diminta. Teman-teman hari ini tidak menggurui, tidak mengajarkan teman-teman, ini hanya sekedar menyampaikan informasi yang didapat, dituangkan kepada teman-teman, ilmu apa yang didapat tidak dibuat sendiri gitu, buat teman-teman juga. Itu saja sih teman-teman, sedikit tentang modul 1.4 ini. Langkahnya tadi salah satunya kita memang harus membuat keyakinan kelas. Kita harus membuat kesepakatan di kelas. Insya Allah nanti kedepannya lingkungan disiplin positif di sekolah dan di kelas kita tercipta dengan aman dan tertib, dengan pandangan dan motivasi kita hanya sebagai mendorong, pemantau anak-anak murid kita belajar. Itu aja anak-anak, teman-teman. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.